Tauhid itu untuk menjelaskan berapa jumlah Tuhan, karena pada waktu itu di Mekah itu ada banyak penyembahan berhala, sampai kemudian ada ilah-ilah jahiliyah itu di mana Elata, Usha, dan Manat itu Alata, Usha, dan Manat itu dewi-dewi Mekah itu dianggap banatullah, putri-putri Allah. Maka kemudian ditekankan bahwa tidak, Tuhan itu jumlahnya hanya satu. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi ketika Yesus mengajarkan tentang Tritunggal, itu bukan untuk menjawab berapa jumlahnya Tuhan, tapi Tuhan yang sudah sepakat esa, yang dari abad ke abad sudah diajarkan oleh nenek moyang kita, itu bagaimana menjelaskannya. Untuk mendasari Shalom, Pak. Firman Tuhan yang berkaitan dengan ajaran Allah Tritunggal, kita akan memulainya dari pembahasan mengenai praeksistensi Yesus. Jadi Kristus sebelum kedatangannya sebagai manusia. Oleh karena itu kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, ayat 14 dan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes mengawali Injilnya dengan penegasan tentang praeksistensi Yesus sebelum kedatangannya ke dunia. Dan dia bukan menggunakan istilah yang baru, melainkan istilah yang sudah ada sebelumnya, yaitu firman. Firman itu dalam Injil Yohanes disebut dalam bahasa Yunani logos. Namun tidak seperti yang sering disalahpahami oleh orang-orang di luar kekristenan. Logos di sini bukan dari filsafat Yunani, tetapi logos ini terjemahan dari Alkitab bahasa Yunani yang dibuat oleh orang-orang Yahudi sebelum zaman Kristen di Alexandria, yaitu Septuaginta, di mana logos adalah terjemahan dari bahasa Ibrani davar. Davar itu artinya firman, firman Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Karena itu, oleh Injil Yohanes ditekankan apakah firman itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Karena oleh firman itulah Allah menciptakan segala sesuatu. Dan ini tentu bukan hal yang baru bagi seorang Yahudi. Pada mulanya adalah firman, itu menekankan bahwa firman itu sama-sama kekal dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Lalu ayat 2, setelah menekankan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah,
Ayat 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini tidak merujuk kepada kemanusiaan Yesus, tapi merujuk kepada Yesus sebagai firman Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, artinya segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ini sebetulnya bukan menyampaikan sesuatu yang sama sekali baru. Kalau kita membaca kitab Kejadian, bagian dari buku pertama Torah, ya, kitab Taurat, bahasa Ibrani Bereshit, itu kitab Kejadian. Itu sudah jelas dikatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana bumi itu awal diciptakan? Bumi itu belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, itu proses penciptaan mula-mula. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Arti melayang-layang di sini kata kiasan, tidak harus dipahami dalam pengertian seolah-olah roh Allah itu seperti burung yang melayang-layang di atas samudra dan samudranya lebih besar dari burungnya, bukan itu. Merah kefet alfeni hamayim, dalam bahasa aslinya itu roh Allah itu menyalurkan kehidupan dari diri Allah kepada alam semesta, sehingga alam semesta ini bergerak, planet-planet pada orbitnya masing-masing, pada tertib dari chaos menjadi kosmos, dari ketidakteraturan menjadi keteraturan. Dan itu karena roh Allah. Lalu berfirmanlah Allah. Jadi segala sesuatu diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan firman-Nya dan roh-Nya. Nah, Allah, firman-Nya dan roh-Nya, itulah yang nanti disebut sebagai Tritunggal. Jadi Tritunggal itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru, tetapi eksplisitasi dari apa yang implisit sudah ada dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi artinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu artinya bahwa Allah selalu berdiam kekal bersama firman-Nya dan roh-Nya. Maka seringkali orang bertanya, dan gambaran yang lebih mudah itu, Allah dengan firman Allah lebih dulu mana adanya. Ini untuk memudahkan. Kalau dijawab lebih dulu Allah, berarti Allah itu merujuk kepada eksistensi ilahi, keberadaan Allah, Elohim. Kalau keberadaan Allah itu ada sementara firman-Nya belum ada, berarti ada waktu di mana Allah pernah ada tanpa firman, karena firman-Nya belum ada. Itu tidak mungkin. Tapi kalau dijawab lebih dulu firman-Nya, lah terus firman-Nya siapa? Maka Allah dengan firman-Nya sama-sama kekal. Begitu juga kalau dikatakan lebih dulu mana Allah dengan roh Allah. Seperti roh manusia ada dalam diri manusia, begitu roh Allah ada dalam diri Allah, tentu sama-sama kekal. Tidak mungkin Allah pernah ada tanpa roh-Nya. Karena Allah, firman Allah, dan roh Allah selalu kekal bersama-sama dengan Allah. Itulah sebabnya Yesus bersabda dalam Yohanes pasal 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang telah mengutus aku. Kalau Allah itu Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Apa yang ditekankan Yesus di situ? Sebab aku keluar dan datang dari Allah.
Aku yang keluar dari Allah itu tidak mungkin manusia. Aku yang keluar dari Allah itu tidak mungkin merujuk pada kemanusiaan Yesus. Tetapi tentu Yesus yang praeksisten sebagai firman tadi. Yesus yang sudah dari kekal ada bersama Bapa, itulah yang keluar dari Allah. Lalu fisiknya Yesus tidak keluar dari Allah. Fisiknya Yesus keluar dari Bunda Maria. Maka dikatakan dalam Lukas pasal 1 ayat 42, diberkatilah buah rahimmu, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, ini kata malaikat untuk Bunda Maria, dan diberkatilah buah rahimmu. Buah rahimnya Bunda Maria itu adalah Yesus. Jadi kemanusiaan Yesus adalah buah rahim Bunda Maria, buah tubuh Bunda Maria. Tapi secara ilahi, firman Allah itu satu dan sehakikat dengan Allah. Karena itu dikatakan keluar dari Allah. Sama seperti firman Allah keluar dari Allah, begitu juga Roh Kudus yang satu dengan Allah keluar dari Sang Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dialah yang bersaksi tentang aku. Jadi baik Putra atau Firman maupun Roh Kudus itu asalnya dari Allah yang satu, dari Bapa. Maka dikatakan misalnya di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. Itu perumpamaan tentang Roh Allah. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi diumpamakan seperti roh manusia ada dalam diri manusia, maka roh Allah yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi dalam Allah, itu ada di dalam roh Allah. Maka Bapa itu merujuk kepada eksistensi Allah, Putra itu merujuk kepada firman Allah yang kekal, yang berdiam dalam diri Allah, yang kekal bersama-sama dengan Allah, tidak ada yang awal, tidak ada yang akhir, Alfa dan Omega, begitu pula Roh Kudus. Itulah sebabnya sejak semula Kristus selalu mengajarkan tentang Tritunggal. Misalnya ketika perintah agung membaptis orang, Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kata yang diterjemahkan dalam nama itu bentuk tunggal. Esto onoma. Dalam nama, artinya dalam nama tunggal. Dalam satu nama, esto onomatu patros, ketu iu ketu agiu pneumatos. Di dalam nama yang tunggal itu, yang tidak lain adalah merujuk kepada eksistensi Allah, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya di dalam liturgi gereja-gereja timur, baik Katolik maupun ritus timur ortodoks, ya, baik ritus timur Katolik maupun ortodoks, itu kalau berdoa ketika membuat tanda salib selalu ditekankan Allah yang esa. Bismillah walibni warahil kudus al ilahil wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Esto onomatu patros ketu iu ketu agiu pneumatos eisteos. Jadi Allah yang esa, Elohim Echad. Jadi Elohim Echad itu adalah Ha'ab, Haben,
Wirruah HaKodes. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam teologi Ibrani, nama itu merujuk kepada dia yang dinamakan. Nama merujuk kepada eksistensi yang dinamakan. Maka ketika orang mati dikatakan kehilangan namanya di bumi. Dalam budaya Ibrani, nama itu merujuk pada eksistensi. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ya, artinya bahwa bukan hurufnya yang kuat dari nama Tuhan yang disebut Yahweh atau YHWH, tetapi eksistensi Tuhan itu adalah kekuatan. Itulah makna dibalik kata nama. Tidak seperti nama Bambang atau nama Permadi. Tidak seperti itu maksudnya. Lalu dalam liturgi, sejak semula gereja sudah beribadah dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Misalnya ketika Rasul Paulus menyampaikan salamnya dalam akhir dari suratnya 2 Korintus pasal 13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Tritunggal itu begitu penting, kenapa tidak disebut langsung dengan Tritunggal? Ini pertanyaan orang-orang yang kurang membaca. Di dalam agama apapun, teologi itu selalu muncul setelah ajaran. Jadi ajaran, pengalaman rohani, baru kemudian ada nama teologinya. Kalau orang mengatakan tidak ada kata Tritunggal dalam Alkitab, begitu juga tidak ada kata tauhid dalam Al-Quran. Karena tauhid itu adalah ajaran untuk menekankan bahwa Allah itu esa. Allah yang esa dalam Islam itu disebut dalam bahasa-bahasa ilmu agama itu sebagai monoteisme atau tauhid, atau dalam bahasa Ibrani hayikhud misalnya, kepaham tentang keesaan el-echad Allah yang esa. Jadi judulnya jangan dipersoalkan sementara isinya gagal paham. Kadang-kadang orang Kristen itu minder ketika imannya diserang. Padahal sebetulnya tidak ada kata Tritunggal dalam Al-Quran, dalam Alkitab. Ya sama tidak ada kata tauhid dalam Al-Quran. Kenapa dipersoalkan? Tapi inti ajarannya jelas ada. Lalu kesalahpahaman yang berikutnya, kenapa baru diajarkan atau baru disingkapkan secara lebih jelas setelah kedatangan Yesus? Ya karena memang Alkitab juga mengatakan itu, misalnya Roma pasal 16 ayat 25 sampai dengan 27 misalnya. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyhurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jadi Alkitab sendiri mengatakan pemberitaan tentang Yesus itu adalah pernyataan rahasia yang didiamkan selama berabad-abad. Maka kalau ajaran tentang Tritunggal Maha Kudus baru disingkapkan secara terang benderang setelah kedatangan Yesus, ya jangan protes dong, itu memang firman Tuhan mengatakan seperti itu, ya kan? Kemudian setelah menekankan bahwa Yesus Kristus dan berita tentang Yesus itu rahasia yang didiamkan selama berabad-abad, lalu ditekankan itulah yang dimasyhurkan dan telah diberitakan oleh nabi-nabi sebelumnya, kitab para nabi. Maka kemudian ditekankan dalam ayat 27, bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Jadi tetap Allah itu esa, satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Jadi melalui Yesus Kristus, oleh Yesus Kristus, karena Yesus itu firman-Nya Allah yang kekal, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah,
Hakikat firman Allah yang menyatakan diri siapa Allah itulah yang kemudian dikiaskan dengan anak Allah. Nah, tentu ketika istilah anak Allah itu juga jangan dipahami seolah-olah Tuhannya Kristen itu beranak, itu tidak ada ajaran yang seprimitif seperti itu. Karena apa? Karena jelas di dalam ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi anak tunggal Bapa itu kata kiasan yang merujuk kepada firman Allah yang kekal tadi. Lalu untuk apa firman menjadi manusia? Ayat 18, Yohanes pasal 1. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi Allah itu tidak bisa digambar, tidak bisa difoto. Makanya Allah Bapa yang merujuk kepada wujudnya Tuhan itu nggak bisa difoto, nggak ada fotonya. Tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa itu maksudnya firman Allah, yaitu Yesus yang datang sebagai manusia. Dialah yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan tadi. Makanya bisa digambar. Karena memang yang digambar itu wujud firman yang menjadi manusia. Yang digambar itu adalah bundanya Maria yang suci. Yang digambar itu adalah para rasulnya. Orang jangan protes lagi. Protes lagi, Kristen kenapa memakai ikon gambar-gambar di gereja? Kita tidak boleh menyembah patung, yang nyembah patung juga siapa? Kalau dikatakan patung itu kan lukisan 3 dimensi, kalau gambar itu lukisan 2 dimensi. Apakah kitab Taurat itu tidak ada patung? Lihat kerubim itu kan patung itu. Diletakkan di bait suci kan kerubim itu kan serafim, kerubim itu kan gambar 3 dimensi, itu penamanya patung. Tapi kan kita tidak boleh menyembah patung, betul tidak boleh. Jangan membuat patung yang menyerupai siapa? Menyerupai Allah dalam eksistensi kekalnya. Tapi kalau menyerupai gambarnya manusia ya boleh kan? Lah itu kemudian kita perlu menyatakan pertama kali beriman itu jangan karena reaksi terhadap agama lain. Beriman itu jangan karena orang lain setuju atau tidak setuju. Dasar kita ya kitab suci, dasar kita adalah ajaran para rasul, para dosis apostolik ya, dasar kita. Karena itu dengan jelas bahwa sebutan anak Allah itu tidak berarti Tuhan beranak. Tidak ada orang Kristen yang pandangannya seprimitif itu. Kenapa demikian? Ketika ajaran Kristen itu muncul, itu sesungguhnya tauhid atau monoteisme atau paham tentang keesaan Allah itu bukan hal yang baru, bukan hal yang baru diperkenalkan. Maka ketika Yesus ditanya dalam Markus pasal 12 ayat 29, hukum mana yang paling utama dari semua hukum yang ada? Apa yang dikatakan Yesus? Dengarkanlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Pendengarnya yang semuanya Yahudi tahu bahwa dengarkanlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu Ulangan pasal 6 ayat 4, dan orang Yahudi membaca itu 3 kali sehari ketika mereka melakukan tefilah. Tefilah itu sembahyang harian. Orang Yahudi sembahyang harian 3 kali, yang kemudian di gereja mula-mula menjadi 7 kali, di Islam dikorting jadi 5 kali. Itu kan bukan tradisi baru, itu dari tradisi gereja. Maka kalau orang mengatakan Yesus itu sembahyang, kenapa Kristen tidak sembahyang dengan bersujud? Bersujud di Kristen itu bukan syariah. Bersujud di Kristen itu adalah bukan agama hukum yang harus contoh persis, itu tidak. Yesus mati di kafani, kenapa Kristen mati di peti? Itu kebudayaan, itu bukan bagian dari iman Kristen. Makanya sebetulnya kekristenan itu bukan menentukan tentang jenis kebudayaan Yesus yang kita ikuti, tapi ajarannya, hakikatnya, bukan simbolnya. Nah, simbol itu kan setiap bangsa, setiap budaya kan memiliki kekhasan masing-masing. Maka ketika Yesus mengatakan Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad,
Orang-orang Yahudi semua paham itu. Makanya benar ya guru, bahwa dia itu esa dan tidak ada yang lain selain dia. Maka kalau di dalam agama Islam, tauhid itu untuk menjelaskan berapa jumlah Tuhan, karena pada waktu itu di Mekah itu ada banyak penyembahan berhala, sampai kemudian ada ilah-ilah jahiliyah itu di mana Elata, Usha, dan Manat itu Alata, Usha, dan Manat itu dewi-dewi Mekah itu dianggap banatullah, putri-putri Allah. Maka kemudian ditekankan, oh tidak, Tuhan itu jumlahnya hanya satu. Kulhu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuan ahad. Katakanlah bahwa dia itu Allah yang esa, Allah itu tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakan, karena itu untuk menghadapi orang-orang Mekah yang percaya Allah, Ta'usah, dan Manat sebagai putri-putri Allah, dan tidak ada sesuatu pun selain dia yang setara dengan dia, setara dengan Allah. Tapi ketika Yesus mengajarkan tentang Tritunggal, itu bukan untuk menjawab berapa jumlahnya Tuhan, tapi Tuhan yang sudah sepakat esa, yang dari abad ke abad sudah diajarkan oleh nenek moyang kita, itu bagaimana menjelaskannya. Nah, dengan kedatangan Yesus, maka dikatakan rahasia yang didiamkan selama berabad-abad sekarang sudah disingkapkan. Ayat 27 tetap ditekan, dia yang satu-satunya Allah yang bijaksana. Jadi artinya hanya ada satu Allah, makanya selalu demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Lalu yang terakhir, lalu bagaimana dengan kemanusiaan Yesus? Ya jelas kemanusiaan Yesus itu yang kelihatan, yang bisa digambar, yang dilahirkan Bunda Maria. Maka kalau Yesus itu mati, itu sesungguhnya kematian itu tidak melanda pada Allah. Allah tidak bisa mati. Yang mati itu kemanusiaannya. Maka dikatakan 1 Petrus pasal 3 ayat 18, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kemanusiaannya yang mati. Tapi kalau orang mengatakan, dengan demikian, kata Rasul Paulus, kita telah memberitakan kematian Tuhan. Nah ini kok Tuhan yang mati? Sebentar, Tuhan di situ adalah gelar. Alkitab tidak pernah mengatakan Allah itu mati. Yang dikatakan Alkitab memberitakan kematian Tuhan. Itu artinya gelarnya Yesus itu Tuhan. Tuhan itu bukan hakikatnya. Tuhan itu gelar. Ya, seperti misalnya di dalam Mazmur pasal 110, firman Tuhan kepada tuanku. Nah, kata tuan itu dalam bahasa Melayu itu kadang-kadang kalau merujuk kepada manusia biasa ya tuan biasa, tapi kalau merujuk kepada Tuhan kemudian ini perkembangan bahasa Melayu, tuan segala tuan itu Tuhan. Itu pun berkembang dalam bahasa Melayu. Anda bisa membaca misalnya prasasti Minyeh 7 misalnya, itu di mana kata Tuhan dan kata tuan itu belum dibedakan. Untuk raja, untuk Tuhan Allah, bahkan kata Allah itu dulu diterjemahkan juga sebagai Tuhan, kadang-kadang juga Dewata Mulia Raya, itu perkembangan bahasa Melayu. Maka ketika Yesus disebut Tuhan itu artinya Yesus itu penguasa. Siapa yang menjadikan penguasa? Ya Allah Bapanya sendiri. Maka di dalam Kisah Rasul pasal 236, hendaklah semua orang Israel mengetahui bahwa Allah telah menjadikan. Allah di sini hakikat. Allah di sini adalah pencipta langit dan bumi. Itulah hakikatnya disebut Allah. Telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan. Berarti Yesus yang bisa disalib itu kemanusiaannya kan? Sebagai Tuhan dan Kristus. Sebagai Kristus artinya sebagai yang diurapi sebagai Raja Penyelamat. Sebagai Tuhan artinya dialah Tuhan atas segala Tuhan. Dia penguasa yang agung. Maka kalau dikatakan memberitakan kematian Tuhan sama dengan Anda mengatakan saya memberitakan
bahwa Bung Karno sudah wafat, Presiden Soekarno sudah wafat tahun 1970 misalnya. Presiden Soekarno sudah wafat. Presiden itu gelar yang wafat kemanusiaannya Bung Karno atau Soekarno sebagai manusia. Ya, tapi dalam pengertian presiden, presidennya diganti Pak Harto. Pak Harto diganti dengan Habibie, Habibie diganti Gus Dur. Jabatan, Tuhan itu jabatan. Nah, maka bedakan antara keilahian Yesus yang merujuk kepada Yesus sebagai firman Allah, dan firman Allah itu tidak mungkin kalau bukan Allah. Firman Allah itu harus Allah. Karena tidak mungkin kalau firman Allah itu kekal, Allah menciptakan melalui atau dengan firman-Nya. Kemudian firman-Nya itu tidak kekal. Itulah yang kemudian dalam sejarah gereja lewat konsili pertama di kota Nikea ditegaskan bahwa aku percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan percaya akan satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal atau Putra Allah yang tunggal, yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala zaman. Mana ada orang lahir dari Bapa? Semua orang lahir dari Ibu. Maka pengertian lahir dari Bapa itu artinya firman Allah yang menyatakan siapa Allah, yang keluar dari wujud Allah. Maka karena firman Allah itu keluarnya atau lahirnya dari Allah, jangan bertanya lagi, Allah kok melahirkan? Ya kalau Pancasila itu lahir dari idenya Soekarno, bukan berarti Soekarno harus punya istri sehingga melahirkan Pancasila. Lahirnya Pancasila, siapa istrinya yang melahirkan Pancasila? Hanya orang primitif yang pertanyaannya seperti itu. Maka dikatakan Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, Allah sejati dari Allah sejati. Karena apa? Firman Allah itu keluar dari Allah seperti terang dari terang. Terangnya matahari keluar dari matahari, ya sehakikat dengan matahari. Maka dikatakan Allah benar dari Allah benar. Itu kalau dikupas secara mendalam lagi untuk menghadapi ajaran di mana saat itu filsafat Yunani mengajarkan bahwa yang keluar dari Tuhan itu lebih rendah dari Tuhan itu salah. Yang keluar dari Tuhan itu Tuhan pula. Karena apa? Allah tidak mungkin berjenjang. Maka Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Lalu ditekankan, dilahirkan tidak diciptakan, genitum non factum. Karena apa? Sebelum saya melahirkan gagasan saya lahir dari pikiran saya. Pikiran saya sudah satu dengan saya. Maka ketika saya melahirkan gagasan saya, bukan pikiran saya baru ada. Pikiran saya selalu satu dengan saya. Begitu juga pikiran Allah, firman Allah, selalu satu dengan Allah. Lalu terejawantahkan ketika firman itu menjadi manusia. Nah inilah sebetulnya kedalaman-kedalaman ajaran gereja. Karena itu pertama saya sampaikan, kita tidak boleh menilai iman kita tergantung dari agama lain setuju atau tidak setuju. Jangan minder dari agama lain. Kalau perlu agama lain kita buat minder dengan iman kita, kan gitu mestinya. Jadi Kristen itu yang pede, jangan gampang minder dikit-dikit, kemudian mengeluh dikit-dikit, kemudian kita ini selalu diejek. Ya jangan balas mengejek, tapi tunjukkan kualitas iman kita, bahwa iman Kristen itu iman yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah segala sesuatu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi harus lemah lembut dan hormat dan hati nurani yang murni, sehingga orang yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi jelas, pertama saya simpulkan, Tritunggal itu bukan ajaran
dari eh, pengaruh pagan, Isis, Osiris, punya anak Horus, tidak seperti itu. Sebab apa? Isis menikah sama Osiris, itu dewa Mesir kuno. Lalu beranak Horus. Sebelum Horus diperanakkan oleh ibunya, Horus tidak ada. Tapi kalau iman Kristen, sebelum Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, dia sudah ada. Sudah ada sebagai apa? Sebagai firman Allah. Maka orang yang pengetahuannya minim itu bertanya kepada saya dalam sebuah seminar. Dia tanya begini, Pak Bambang, saya mau tanya, kalau keselamatan itu ada dalam Yesus, saya mau tanya, sebelum Yesus ada, nabi-nabi yang ada sebelum Yesus, manusia orang bijak yang ada sebelum Yesus, berarti binasa semua karena Yesus belum ada. Terus saya jawab, sejak kapan Yesus pernah tidak ada? Yesus selalu ada. Anda aja yang membatasi Yesus hanya dalam kemanusiaannya. Sebelum dia datang sebagai manusia, dia sudah ada sebagai firman Allah yang kekal. Makanya seorang kiai Jawa namanya Tunggul Wulung. Dulu Tunggul Wulung itu Kiai Abdullah. Dulu prajuritnya Pangeran Diponegoro, bukan hanya prajurit, telik sandinya Pangeran Diponegoro. Itu menjadi cikal bakal dari gereja-gereja Kristen Jawa. Dia mengatakan, wah kemiri tiba saiki nanging iso dipanen dek wingi. Buah kemiri jatuhnya hari ini tapi bisa dipanen kemarin. Apa maknanya? Yesus sebagai firman Allah itu tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada. Maka nabi-nabi yang lahir, manusia-manusia bijak yang lahir sebelum kedatangannya ke dunia, yaitu buah kemirinya sudah ada, meskipun baru dipanen sekarang. Di abad 19 saja, para kiai Jawa itu teologinya sudah begitu maju. Masa sekarang orang menjelaskan Tritunggal aja bingung. Karena apa? Karena kita tidak setia pada ajaran para bapak-bapak gereja. Karena kita sombong merasa lebih pintar dari bapak-bapak gereja. Padahal bapak gereja itu hidupnya sangat dekat dengan peristiwanya. Tidak usah ngomong aliran lah, tidak usah ngomong gerejamu apa. Ngomong sejarah saja. Anda lebih percaya muridnya Petrus, muridnya Yohanes, atau lebih percaya dengan teolog Tubingen abad 19? Kalau saya sorry aja, saya ini orang yang tahu sejarah. Makanya saya lebih percaya dengan generasi awal muridnya para rasul. Lalu orang mengatakan kepada saya, apakah Alkitab tidak cukup, Pak? Ya, Alkitab cukup. Tapi ketika Anda memahami Alkitab di luar konteks sejarah, nyatanya alirannya 60.000 lebih. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa masing-masing benar? Karena itu setialah kepada para pendahulu kita. Sebagaimana dulu orang Yahudi mengajarkan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, makin Abraham. Allah yang diperkenalkan Yakub sama dengan Allah yang diperkenalkan bapaknya, namanya Ishak. Allah yang diperkenalkan bapaknya sama dengan Allah yang diperkenalkan bapaknya Abraham. Ada kesinambungan. Nah sekarang kita bukan keturunannya Abraham langsung. Mungkin kita Abraham Somat atau Abraham siapa. Berarti kesinambungan gereja tidak lagi secara daging dan darah. Tapi pahlawan iman yaitu bapak-bapak gereja. Dari abad pertama, kedua, ketiga, keempat sampai abad 21. Nah itulah saudara-saudara. Maka semoga apa yang saya sampaikan lewat presentasi ini lebih menjelaskan bagaimana kita mempercayai Tritunggal Maha Kudus. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Al-Masdulil Abi Walibni Warahil Kudus, Al-Ana wa Kulu Awanin wa ila dahri tuhur. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan hambanya Bapak Dr. Bambang Norsena. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya. Selanjutnya mari kita perdalam keilahian Yesus Kristus yang kekal. Ada banyak bukti yang mengungkapkan bahwa Yesus memiliki keilahian, yaitu 1. Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan dalam Perjanjian Lama. 2. Yesus menyatakan sebagai Mesias. 3. Yesus menerima penyembahan. 4. Otoritas perkataan-perkataan Yesus. 5. Yesus memerintahkan berdoa dalam namanya. Mari kita ulas lebih lengkap. 1.
Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan menyatakan namanya kepada umatnya. Dalam bahasa Indonesia ditulis sebagai Tuhan kata Tuhan dengan huruf besar semua. Misal dalam Keluaran 6 ayat 2-3. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri." Orang Yahudi menganggap nama Tuhan begitu suci, sehingga mereka tidak berani mengucapkannya. Tuhan adalah pencemburu, yang tidak akan membagikan nama maupun kemuliaannya kepada yang lain. Yesaya menulis, "Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku." Yesaya 44 ayat 6. Aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Yesaya 42 ayat 8. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Yesaya 48 ayat 11. Tuhan tidak akan membagikan nama, hormat dan kemuliaannya kepada yang lain. Yang menarik adalah perkataan-perkataan Yesus dan tindakan-tindakannya membuat orang Yahudi abad pertama mengambil batu menuduh Yesus menghujat menyamakan dirinya dengan Tuhan. Beberapa perkataan Yesus yang menarik dipelajari. 1. Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik," Yohanes 10 ayat 11, sedangkan Perjanjian Lama mengatakan, "Tuhan adalah gembalaku," Mazmur 23 ayat 1. 2. Yesus menyatakan Dia adalah hakim atas segala bangsa, Yohanes 5 ayat 27, Matius 25 ayat 31. Perjanjian Lama mengatakan Tuhan adalah hakim segala bangsa, Yul 3 ayat 12. 3. Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia," Yohanes 8 ayat 12. Perjanjian Lama mengatakan, Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, Yesaya 60 ayat 19. 4. Yesus berdoa kepada Bapa untuk berbagi kemuliaan kekalnya, oleh sebab itu, "Ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada," Yohanes 17 ayat 5. 5. Yesus mengatakan Dia adalah yang pertama dan yang akhir, Wahyu 1 ayat 17, sama seperti Tuhan dalam Perjanjian Lama, Yesaya 44 ayat 6. Pernyataan keilahian Yesus sangat jelas di Yohanes 8 ayat 58. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada," Yohanes 8 ayat 58. Orang Yahudi tanpa ragu-ragu mengerti maksud perkataan ini. Mereka tahu bahwa Yesus tidak hanya menyatakan keberadaannya sebelum Abraham, tetapi Yesus juga menyatakan sama dengan Tuhan. Ini menyebabkan mereka mengambil batu hendak melempari Yesus. Dalam beberapa peristiwa Yesus menyatakan dirinya sama dengan Tuhan dengan cara yang lain, misal dalam memberikan pengampunan dosa, suatu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan Tuhan. Dalam Markus 2 ayat 10-11, Yesus melakukan mujizat sekaligus memberikan pengampunan dosa. "Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Yesus juga menyatakan bahwa Dia mempunyai kuasa kehidupan, kuasa yang hanya dimiliki Tuhan saja. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yohanes 5 ayat 21. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup." Yohanes 5 ayat 25. Yesus mengatakan bahwa supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa, Yohanes 5 ayat 23. Dalam kategori yang sama Yesus mendorong murid-muridnya, "Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku," Yohanes 14 ayat 1. Yesus tanpa meninggalkan keraguan, menyatakan dirinya sejajar dengan Allah. 2. Pernyataan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Perjanjian Lama memberikan janji kedatangan Mesias.
Mesias berarti yang diurapi, seseorang yang diurapi Tuhan untuk melakukan penggenapan rencana keselamatan bagi umat manusia. Perjanjian Lama memberikan gambaran keilahian Mesias. Ketika Yesus menyatakan bahwa dia menggenapkan nubuat tentang Mesias, secara langsung menyatakan keilahiannya. Sebagai contoh, Yesaya berbicara mengenai Mesias. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Yesaya 40 ayat 9. Dalam Daniel 7 ayat 13-14 dikatakan, dalam penglihatanku pada malam itu, kulihat sesuatu yang seperti manusia. Ia datang dengan dikelilingi awan lalu pergi kepada Dia yang hidup kekal dan diperkenalkan kepadanya. Ia diberi kehormatan dan kekuasaan sebagai Raja, sehingga orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya akan bertahan selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan digulingkan. Ayat ini yang dikutip Yesus ketika imam besar menanyakan apakah dia Mesias. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Markus 14 ayat 61-62. Ketika Perjanjian Lama berbicara mengenai Mesias, Perjanjian Lama juga berbicara mengenai keilahiannya. Ketika Yesus menyatakan dia adalah kegenapan Perjanjian Lama mengenai Mesias, Lukas 24 ayat 27,44, Matius 26 ayat 54, Yesus mengkaitkan dirinya sebagai Mesias yang menggenapkan apa yang telah tertulis di dalam Perjanjian Lama. Ini sekaligus menegaskan keilahiannya. 3. Yesus menerima penyembahan. Perjanjian Lama melarang penyembahan kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Keluaran 20 ayat 1-5, Ulangan 5 ayat 7-9. Yesus tercatat menerima penyembahan paling sedikit 9 kali. 1. Sebelum disembuhkan, seorang sakit kusta menyembah Dia, Matius 8 ayat 2. 2. Sebelum anaknya dibangkitkan Yesus, seorang kepala rumah ibadat menyembah Dia, Matius 9 ayat 18. 3. Setelah Yesus melakukan mujizat berjalan di atas air, orang-orang yang berada di dalam perahu menyembah Dia, Matius 14 ayat 33. 4. Sebelum anaknya yang kerasukan setan disembuhkan, seorang perempuan Kanaan menyembah Dia, Matius 15 ayat 25. 5. Sebelum seorang kerasukan setan disembuhkan, ia menyembah Yesus, Markus 5 ayat 6. 6. Seorang buta yang telah disembuhkan menyembah Yesus, Yohanes 9 ayat 38. 7. Anak-anak Zebedes dan ibu mereka menyembah Yesus, Matius 20 ayat 20. 8. Setelah kebangkitannya, murid-murid menyembah Dia, Matius 28 ayat 9. 9. Sebelum memberikan perintah untuk mengabarkan Injil, murid-murid menyembah Dia, Matius 28 ayat 17. Yesus tidak menolak penyembahan, dengan demikian Yesus tidak menolak orang-orang memperlakukan Dia sebagai Tuhan, ini menyatakan keilahiannya. 4. Otoritas perkataan-perkataan Yesus. Yesus memperlakukan perkataan-perkataannya sejajar dengan perkataan-perkataan Tuhan yang mempunyai otoritas. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 18-20. Tuhan telah memberikan 10 perintah Allah kepada Musa,
Tetapi Yesus menambahkan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Yohanes 13 ayat 34. Yesus memperlakukan perkataan-perkataannya sebagai perkataan yang kekal. "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Matius 24 ayat 35. Berbicara kepada yang menolak Dia, Yesus berkata, "Barang siapa menolak aku, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman." Yohanes 12 ayat 48. Yesus mengakui mempunyai segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus memperlakukan perkataannya sejajar dengan firman Tuhan, perkataannya kekal, perkataannya akan menjadikan hakim. Siapakah yang berani melakukan hal ini kecuali Tuhan sendiri? Jelas-jelas Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. 5. Yesus memerintahkan berdoa dalam namanya. Yesus tidak hanya memerintahkan supaya manusia percaya kepada Dia, Yohanes 14 ayat 1, dan taat pada perintahnya, Yohanes 14 ayat 15, tetapi juga berdoa di dalam nama Yesus. "Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya." Yohanes 14 ayat 13. "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Yohanes 14 ayat 14. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Yohanes 15 ayat 7. Yesus juga menegaskan, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Manusia manakah yang bisa dan berani menyatakan diri menjadi pengantara manusia dengan Tuhan? Hanya Yesus yang bisa dan berani menyatakan, karena Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Selain itu, keilahian Yesus Kristus dibuktikan dalam beberapa hal. 1. Penggenapan nubuatan mengenai Mesias di Perjanjian Lama. 2. Ketidakberdosaan Yesus. 3. Mujizat-mujizat Yesus. 4. Kebangkitan Yesus dari kematian. 1. Penggenapan nubuat mengenai Mesias di Perjanjian Lama. Banyak sekali nubuat tentang Mesias Kristus dalam Perjanjian Lama. Berikut nubuat-nubuat yang secara jelas berbicara tentang kedatangan Mesias. 1. Mesias akan lahir dari seorang perempuan. Nubuat, Kejadian 3 ayat 15. Penggenapan Galatia 4 ayat 4. 2. Mesias akan dilahirkan dari seorang perawan. Nubuat Yesaya 7 ayat 14. Penggenapan Matius 1 ayat 18-25. 3. Mesias merupakan keturunan Abraham. Nubuat Kejadian 12 ayat 1-3, Kejadian 22 ayat 18. Penggenapan Matius 1 ayat 1, Galatia 3 ayat 16. 4. Mesias dari suku Yehuda. Nubuat Kejadian 49 ayat 10. Penggenapan Lukas 3 ayat 23,33, Ibrani 7 ayat 14. 5. Mesias merupakan keturunan Daud. Nubuat 2 Samuel 7 ayat 12. Penggenapan Matius 1 ayat 1,6. 6. Mesias akan lahir di Betlehem. Nubuat Mika 5 ayat 1-2. Penggenapan Matius 2 ayat 1, Lukas 2 ayat 4-7. 7. Mesias akan diurapi oleh Roh Kudus. Nubuat Yesaya 11 ayat 1-2. Penggenapan Matius 3 ayat 16,17. 8. Ada yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Nubuat Yesaya 40 ayat 3, Maleaki 3 ayat 1. Penggenapan Matius 3 ayat 1-3. 9. Mesias akan mengadakan mujizat-mujizat. Nubuat Yesaya 35 ayat 5,6. Penggenapan Matius 9 ayat 35. 10. Mesias akan ditolak oleh orang Yahudi. Nubuat Mazmur 118 ayat 22. Penggenapan I Petrus 2 ayat 7. 11. Mesias akan ditolak oleh kerabatnya sendiri. Nubuat Yesaya 53 ayat 3. Penggenapan Yohanes 1 ayat 10,11, Yohanes 7 ayat 5,48. 12.
Mesias akan dielu-elukan waktu menunggang keledai memasuki Yerusalem. Nubuat Zakharia 9 ayat 9. Penggenapan Matius 21 ayat 1-7. 13. Mesias akan mati dengan kematian yang mengenaskan. Nubuat Mazmur 22, Yesaya 53. Penggenapan Matius 27. Diam di hadapan penuduhnya. Nubuat Yesaya 53 ayat 7. Penggenapan Matius 27 ayat 12-14. Dihina. Nubuat Mazmur 22 ayat 7,8. Penggenapan Matius 27 ayat 31. Dipaku tangan dan kakinya. Nubuat Mazmur 22 ayat 17. Penggenapan Lukas 23 ayat 33. Disalib di antara penjahat-penjahat. Nubuat Yesaya 53 ayat 12. Penggenapan Matius 27 ayat 38. Lambungnya ditikam. Nubuat Zakaria 12 ayat 10. Penggenapan Yohanes 19 ayat 34. Tak ada tulang yang dipatahkan. Nubuat Keluaran 12 ayat 46. Penggenapan Yohanes 19 ayat 36. Jubahnya akan diundi. Nubuat Mazmur 22 ayat 18. Penggenapan Yohanes 19 ayat 23,24. Mesias menderita karena dosa kita. Nubuat Yesaya 53 ayat 5-6. Penggenapan 1 Petrus 2 ayat 24. 14. Mesias akan bangkit dari kematian. Nubuat Mazmur 16 ayat 10. Penggenapan Kisah Para Rasul 2 ayat 31, Markus 16 ayat 6. 15. Mesias akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nubuat Mazmur 110 ayat 1. Penggenapan, Ibrani 1 ayat 3. Nubuat-nubuat ini ditulis ratusan tahun sebelum Yesus lahir ke dalam dunia. Tidak ada alasan bahwa nubuat-nubuat itu adalah tebakan yang sangat cerdas, atau merupakan tren kecenderungan sejarah, atau pikiran kreatif pembaca Alkitab. Bahkan para kritikus sendiri mengakui bahwa nubuat-nubuat tersebut selesai ditulis lengkap 400 tahun sebelum Yesus lahir. Nubuat-nubuat tersebut secara sempurna digenapkan oleh Yesus. Tuhan tidak pernah membuat kesalahan. Tuhan mengendalikan sejarah, dan jika Tuhan membuat nubuat lebih dari 400 tahun sebelumnya mengenai rencana keselamatan bagi manusia, maka tidak ada penggenapan yang terjadi secara kebetulan. Semua penggenapan yang dilakukan terjadi karena kedaulatannya atas sejarah umat manusia. Jika Yesus, yang menyatakan bahwa Dia menggenapkan apa yang tertulis ratusan tahun sebelum kelahirannya, dan benar-benar Yesus menggenapinya, maka diambil kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan. 2. Ketidakberdosaan Yesus. Semua orang berdosa, Tuhan dan kita mengetahui hal ini. Jika seseorang hidupnya sangat baik, sempurna, berusaha tidak berdosa sebisa mungkin, tidak membuktikan ia Tuhan. Tetapi kalau seseorang melakukan dua hal tersebut, yakni mengakui dirinya Tuhan kemudian menawarkan hidupnya yang tanpa dosa sebagai bukti, kita harus serius memperhatikannya. Saat Pilatus mengadili Yesus, Pilatus menyimpulkan, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Lukas 23 ayat 4. Kepala pasukan yang melihat penyaliban Yesus mengatakan, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Lukas 23 ayat 47. Penjahat yang disalib bersama Yesus mengatakan, "Orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lukas 23 ayat 41. Kesaksian yang paling penting terhadap karakter seseorang adalah dari orang terdekat. Petrus, murid yang paling dekat dengan Yesus, mengatakan bahwa Kristus tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 1 Petrus 2 ayat 22. Yohanes berkata, Kristus adalah benar. 1 Yohanes 3 ayat 7. Rasul Paulus mengatakan dia tidak mengenal dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Penulis kitab Ibrani berkata, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Yesus sendiri memberikan tantangan kepada lawan-lawannya, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Yohanes 8 ayat 46.
Yesus menyatakan dirinya Tuhan dan membuktikannya dengan kehidupannya yang tanpa dosa, memberikan kesimpulan bahwa Yesus benar-benar Tuhan. 3. Mujizat-mujizat Yesus. Hidup Yesus penuh mujizat sejak awal dia berada di bumi. Dia lahir dari seorang perawan, Matius 1 ayat 18,20-21, Yesus mengubah air menjadi anggur, Yohanes 2 ayat 1-11 berjalan di atas air, Matius 14 ayat 25, melipat gandakan roti, Yohanes 6 ayat 11 memelekkan mata orang buta, Yohanes 9 ayat 7 membuat orang lumpuh bisa berjalan, Markus 2 ayat 1-12 mengusir setan, Markus 5 ayat 1-20 menyembuhkan berbagai penyakit, Matius 9 ayat 35 dan beberapa kali membangkitkan orang dari kematian, Matius 9 ayat 23-26, Lukas 7 ayat 11-17, Yohanes 11 ayat 38-44. Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis menanyakan kepadanya apakah dia Mesias, Yesus menjawab mujizatnya sebagai bukti bahwa dia Mesias. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Matius 11 ayat 4,5. Mujizat-mujizat seperti ini merupakan tanda adanya persetujuan Tuhan kepada orang yang melakukan mujizat. Mujizat-mujizat ini merupakan penggenapan dari apa yang ditulis Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir ke bumi. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Yesaya 35 ayat 5,6. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yohanes 3 ayat 1-2. Pada waktu Yesus dibaptis, muncul suatu suara dari sorga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius 3 ayat 17. Ini merupakan tanda dukungan Allah Bapa terhadap pekerjaan dan keilahian Yesus. Mujizat adalah suatu bentuk konfirmasi persetujuan ilahi atas suatu kebenaran pekerjaan yang dikerjakan seseorang yang diutus Tuhan. Mujizat yang dihubungkan dengan pernyataan Yesus tentang keilahian dirinya, mengkonfirmasi bahwa dia benar-benar Tuhan. 4. Kebangkitan Yesus dari kematian. Hanya Tuhan yang memberi kehidupan. Ulangan 32 ayat 39, 1 Samuel 2 ayat 6. Di sini kebangkitan Yesus dari kematian merupakan bukti adanya persetujuan dari Tuhan terhadap siapa yang diutusnya. Perjanjian Lama dan Yesus sendiri menubuatkan kebangkitannya. Mazmur 16 atau 10 berbicara tentang kebangkitan Mesias. Perjanjian Lama menubuatkan bahwa 1. Mesias akan datang dan mati, Yesaya 53, Mazmur 22. 2. Mesias akan memerintah selamanya, Yesaya 9 ayat 6, Daniel 2 ayat 44. Wajah mata berkedip. Satu-satunya jalan supaya Mesias bisa memenuhi keduanya adalah mati kemudian bangkit. Yesus sejak awal pelayanannya telah menubuatkan kebangkitannya sendiri. Yohanes 2 ayat 19,21. Setelah pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari." Markus 8 ayat 31. Yesus mengulangi perkataan ini saat dalam perjalanan melewati Galilea, Markus 9 ayat 30-31, dan dalam perjalanan ke Yerusalem, Markus 10 ayat 32-34. Yesus juga mengatakan, "Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali." Yohanes 10 ayat 18.
Kematian dan kebangkitan Yesus. 1. Kehilangan besar darah menyebabkan Yesus mati. Dia mempunyai 5 luka dan berada di atas kayu salib mulai jam 9 pagi, Markus 15 ayat 25, hingga jam 3 sore, Markus 15 ayat 42. 2. Yesus menyerahkan nyawanya, Yohanes 19 ayat 30. 3. Ketika lambungnya ditusuk tombak keluar darah dan air, Yohanes 19 ayat 34. Secara medis membuktikan bahwa Yesus sudah mati. 4. Tentara Roma yang berpengalaman dalam menangani kematian menyatakan Yesus mati, Yohanes 19 ayat 33. 5. Pilatus memastikan bahwa Yesus mati sebelum diserahkan mayatnya ke Yusuf dari Arimatea. Markus 15 ayat 42-47. 6. Mayat Yesus dikapani dengan kain lenan dan dibubuhi dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Yohanes 19 ayat 40. 7. Hari Minggu kubur Yesus kosong, Yesus telah bangkit, Matius 28, Markus 16, Lukas 24, Yohanes 20,21. 8. Penampakan Yesus setelah kebangkitan. Kepada Maria Magdalena, Markus 16 ayat 9, Yohanes 20 ayat 11-14. Kepada perempuan sekembalinya dari kubur, Matius 28 ayat 9,10. Kepada Petrus, Lukas 24 ayat 34, 1 Korintus 15 ayat 5. Kepada murid-murid di Emmaus, Lukas 24 ayat 13-32. Kepada rasul-rasul kecuali Thomas, Lukas 24 ayat 36-43, Yohanes 20 ayat 19-24. Kepada rasul-rasul, Thomas hadir, Yohanes 20 ayat 26-29. Kepada 7 orang di Danau Tiberias, Yohanes 21 ayat 1-23. Kepada lebih dari 500 orang percaya di Bukit Galilea, 1 Korintus 15 ayat 6. Kepada Yakobus, 1 Korintus 15 ayat 7. Kepada murid-murid, Matius 28 ayat 16-20. Saat kenaikan Yesus ke surga, Kisah Para Rasul 1 ayat 3-12. Kepada Stefanus, Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Kepada Paulus, Kisah Para Rasul 9 ayat 3-6, 1 Korintus 15 ayat 8. Kepada Paulus saat di Bait Allah, Kisah Para Rasul 22 ayat 17-21, 23 ayat 11. Kepada Yohanes di Pulau Patmos, Wahyu 1 ayat 9-20. Kebangkitan Yesus secara tubuh fisik dibuktikan bahwa setelah kebangkitannya, Yesus dilihat lebih dari 500 orang, 1 Korintus 15 ayat 6. Yesus menyatakan mempunyai daging dan tulang, Lukas 24 ayat 39. Yesus makan ikan, Lukas 24 ayat 42,43. Bagi yang meragukan kebangkitannya secara fisik, Yesus menantang, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yohanes 20 ayat 27. Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Yesus bangkit dari kematian, ini menggenapi apa yang Dia dan Perjanjian Lama katakan. Yesus benar-benar Tuhan. Jadi apalagi yang Anda ragukan mengenai Yesus Allah dan Tuhan? Oleh sebab itu percayalah kepadanya dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King.